Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Marvinando, peserta Latsar CPNS Kabupaten Bangka Tengah, Angkatan 2, Kelompok 1, tahun 2022. Kali ini, saya akan membahas Learning Journal Agenda 1 mengenai analisis isu kontemporer. Pada materi analisis isu kontemporer, terdapat dua metode analisis yang digunakan. Yang pertama, analisis APKL, yaitu aktual, problematika, kekalayakan, dan kelayakan. Yang kedua, analisis USG, yaitu urgency, seriousness, dan growth. Adapun langkah-langkah untuk menentukan isu kontemporer, di antaranya, yang pertama, membuat list isu permasalahan. Yang kedua, menganalisis isu menggunakan analisis APKL. Yang ketiga, memilih isu yang memenuhi syarat analisis APKL. Dan yang keempat, menganalisis isu yang terpilih menggunakan analisis USG. Pada pembahasan materi analisis isu kontemporer, kami diarahkan oleh mentor membuat kelompok diskusi untuk menentukan isu apa yang akan diangkat dan dianalisis nantinya. Setelah pembentukan kelompok, kami menentukan isu-isu apa saja yang akan diangkat untuk nantinya dianalisis. Di sini, kelompok kami menentukan 5 isu. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, invasi Rusia ke Ukraina. Yang ketiga, narkoba. Yang keempat, pelecehan seksual. Dan yang terakhir, terorisme. Dari kelima isu tersebut, selanjutnya, kami melakukan analisis menggunakan analisis APKL, di mana hasil akhir dari analisis APKL kami mendapatkan skor, di mana korupsi mendapatkan skor 16, invasi Rusia ke Ukraina 15, narkoba 17, pelecehan seksual 18, dan terorisme 10. Dari hasil analisis menggunakan metode analisis APKL, kemudian kami mengambil 3 isu dengan skor tertinggi untuk selanjutnya dianalisis menggunakan analisis USG, di mana isu tersebut adalah yang pertama, pelecehan seksual, yang kedua narkoba, dan yang ketiga korupsi. Untuk analisis menggunakan USG pada ketiga isu tadi, kemudian kelompok kami mendapatkan skor dan ranking terhadap isu-isu tersebut, di mana narkoba menempati ranking teratas, yaitu ranking 1 dengan skor 14, korupsi menempati ranking 2 dengan skor 13, dan pelecehan seksual menempati ranking 3 dengan skor 12. Di hasil analisis USG tadi, maka didapatkanlah isu yang akan diangkat berupa narkoba. Setelah didapatkannya isu dari hasil analisis menggunakan APKL dan USG, yaitu narkoba, maka selanjutnya ditentukan apa sih permasalahan yang menyebabkan narkoba, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yaitu krisis identitas dan kontrol diri yang lemah. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor keluarga, lingkungan sosial, pergaulan, pendidikan, dan kebudayaan luar. Setelah mengetahui penyebab dari pemakaian narkoba, kemudian kelompok kami menganalisis isu tersebut menggunakan analisis SWOT. Setelah melakukan analisis menggunakan metode SWOT, kemudian kelompok kami menyusun rekomendasi strategi penyelesaian atau penanganan isu narkoba tersebut, di mana kami dapatkan rekomendasi strategi penyelesaiannya, yaitu yang pertama, selektif dalam pergaulan, di mana bergaul dengan teman yang memiliki perilaku positif. Yang kedua, memiliki hobi dan aktivitas positif. Isilah masa remaja yang penuh antusiasme dengan menyalurkan hobi yang positif. Yang ketiga, menaati nasihat orang tua. Saat Anda terbiasa melawan nasihat orang tua, Anda akan cenderung memiliki percaya diri untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang keempat, laksanakan ajaran agama. Di sini, pelaksanaan ajaran agama itu dikarenakan agama merupakan pilihan yang bisa dijadikan solusi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dan yang kelima, laporkan. Laporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini kepolisian, tentang penyalahgunaan narkoba.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.